Ya, Tiara, rasanya kalau misalnya melihat persiapan detik-detik menjelang pengibaran bendera pusaka itu kayaknya deg-deg banget ya. Deg-degan banget Deg-degan mendekati banget. itu ya. Nah, saya itu pernah pengalaman dulu takut ngerinya tuh kebalik gitu. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya dengan Paskibraka. Yang selalu jadi primadona Betul. setiap tahunnya, setiap pengibaran 17 Agustus begitu ya, Ya, itu Sofyan? pastinya jadi primadona anak-anak muda untuk Betul. bisa menjadi terdepan dalam pengibaran bendera. Nah, Kalau di upacara studio 17 Agustus yang ditunggu selalu Paskibraka ya betul biasanya banget. ya kan? Nah, di studio pemirsa kita sudah kehadiran narasumber kita ada Safira Amanda Prasanti. Selamat pagi. Sudah hadir bersama kami di sini. Ya, ini Safira ini Paskibraka Nasional tahun 2018 dari Provinsi Banten, betul Provinsi ya? Banten ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol di segmen berikut, tapi nanti juga ada lagi siapa? Ada yang hadir secara virtual juga yang akan menemani Safira. Di sini sudah ada Sylvia Kartika Putri, Ya. Paskibraka Nasional 2019 yang bertugas juga di tahun 2020 kemarin pada saat pandemi, Sofyan, Ya. yang sudah bergabung bersama kami dari Sumatera Barat. Selamat pagi, Sylvia. Pagi, Kak. Oke, nanti kita akan bincang-bincang bagaimana pengalaman dan juga cerita-cerita tentang pengibaran bendera Sang Saka Merah Putih ya. Iya. Dan sebelumnya pemirsa, Paskibraka Nasional 2021 ini siap bertugas pada peringatan 76 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana hari ini. Ya, putra-putri terbaik Nusantara itu telah berlatih sejak 28 Juli lalu. Delapan paskibra terbaik dari seluruh Indonesia terpilih menjadi Paskibraka Nasional 2021. Mereka telah menjalani pengukuhan di Istana Merdeka Kamis 12 Agustus. Saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2021. Perasaannya pasti seneng banget. Tadi waktu Pak Jokowi datang, dibuka pintunya tuh merinding banget, ngerasa bangga banget sama diri sendiri kalau bisa mewakilkan Provinsi Bali di kancah nasional menjadi Paskibraka. Wah, bagi saya itu sangat bangga diukuhkan menjadi seorang Paskibraka Nasional, yang dimana tidak semua para pelajar yang bisa berada di sini. Menurut saya bersyukur dan bangga. Perjuangan mereka untuk bisa sampai menjadi Paskibraka Nasional tidaklah mudah. Perjuangan pun belum berakhir karena di Jakarta mereka masih harus berlatih dengan segala suka dan duka. Kalau sukanya tentunya sangat banyak, bisa bertemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke, terus dapat berkumpul menjadi satu, walaupun kita berbeda bahasa dan budaya, tapi kita tetap satu. Kami dilatih disiplin, susah bersama, sedih bersama, senang juga bersama. Yang nggak enaknya itu nggak bisa bicara sama teman, nggak bisa makan sama. Kan biasa makan bersama di ruang makan. Tapi sekarang tuh udah enggak. Yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara. Pasukan pengibar bendera pusaka akan bertugas pada upacara peringatan HUT ke-76 RI di Istana tanggal 17 Agustus. Terima kasih kepada Mama karena sudah mendukung saya untuk sampai ke Jakarta sini. Terima kasih Mama atas doa dan dukungannya.
Selamat bertugas, Paskibraka 2021. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, di segmen berikut nanti kita akan berbincang-bincang dengan dua purna paskibraka kita yang sudah dihadiri studio dan satunya lagi di by Zoom ya. Tetaplah di Kabar Khusus pemirsa, nanti kita akan lanjut. Tetaplah di 76 tahun Indonesia Merdeka. Ya pemirsa, seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya, kita akan berbincang-bincang dengan purna paskibraka dari tahun 2019 dan 2018. Ada dua narasumber kita yang sudah siap baik itu virtual maupun di studio. Tapi ternyata saya tertipu nih, ternyata katanya tadi 2 orang narasumbernya ya kan, ternyata 3 orang. Wah, sama-sama paskibraka juga ini? Paskibraka juga, ternyata samping saya ini pemirsa, ini juga ternyata purna paskibraka ya Tiara ya? Betul, jadi kami sebenarnya sama-sama PPI nih, sama seperti Safira. PPI itu? Purna Paskibraka Indonesia. Purna Paskibraka Indonesia, oke. Cuman beda tahun aja Sofyan. Beda tahun. Kalau kamu? Saya 2011. Wow, panjang ya. 10 tahun bedanya. Tapi gimana? Dulu sempat apa namanya? Ini narasumbernya jadi kamu nih jadinya. Jadi beda ya. Oh ya, tapi dari 2011 ya waktu itu nasional ya. Paskibraka nasional, perwakilan Jawa Timur pada saat itu. Oh, Jawa Timur. Oke, terus seneng nggak waktu itu ya? Seneng banget. Bangga sih rasanya pastinya ya. Begitu juga yang dirasakan Safira. Safira, betul. Gimana Safira rasanya saat itu ketika terpilih menjadi paskibraka petugas nasional terbaik ya? Gimana tuh? Seneng banget sih Kak, dan tidak menyangka ya, karena biasanya kita lihat di TV, sekarang malah ikut terlibat di dalam situ. Oke. Itu pasti kalau pada saat itu seleksinya juga panjang ya. Kalau saya pada saat itu bulan April. Kalau Safira sendiri, mulai seleksi bulan apa tuh? Kurang lebih bulan Maret dan April itu sih Kak. Dan terus berlanjut sampai seleksi di provinsi itu kurang lebih bulan Mei. Selama seleksi di provinsi itu berapa lama biasanya Safira? Kalau seleksi di provinsi, kebetulan waktu itu aku seleksinya di Serang itu nginep selama 5 hari. 4 malam. Oke, 5 hari. Nah di situ kita seleksi mulai dari PBB, kemudian juga public speaking, terus habis itu wawancara, ada tes psikotes, juga tes wawasan kebangsaan gitu. Dari berapa orang tuh yang memperebutkan kursi paskibraka nasional? Kalau panjang sih Kak perjalanannya. Jadi pertama dari sekolah dulu itu diseleksi, itu kalau dari paskibraka sekolah itu kurang lebih waktu itu ada 1.000 orang pendaftarnya. Provinsi Banten ya? Kabupaten Tangerang waktu itu. Kabupaten Tangerang, oke. Kemudian disaring lagi, jadi ada 10 orang waktu itu yang diberangkatkan untuk seleksi ke provinsi. Jadi di Provinsi Banten itu kan ada 8 kota dan kabupaten ya, jadi masing-masing kota dan kabupaten itu mengirimkan 10 orang. Jadi dipilih sepasang 1 putra dan 1 putri untuk lanjut ke nasional, dan sisanya itu 50 orang untuk di provinsi. Nah, Safira tadi kan cerita tuh awalnya kan dari sekolah dulu. Biasanya tuh kalau sekolah ada ekstrakurikulernya ya. Nah, ini kemauan sendirikah atau dari orang tua sih yang pengen Safira jadi paskibraka aja lah gitu? Kebetulan kemauan sendiri sih Kak, karena kebetulan aku juga dari SMP ikut ekskulnya paskibra. Gitu. Jadi SMA bingung kan mau lanjut ekskul apa, kebetulan juga ada paskibra, akhirnya lanjut di situ. Apa sih yang jadi cita-cita banget gitu paskibraka? Kenapa nggak yang lain, ekstrakurikuler yang lain gitu? Sebenarnya pas di SMP itu juga aku nggak bermaksud ke situ gitu. Jadi ada yang narik juga, mungkin ada yang ngajakin. Kemudian ternyata asik juga karena di situ motonya itu kan satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi kekeluargaannya itu kerasa sekali, dan di situ saya merasa bahwa saya cocok gitu dan nyaman untuk ikut selalu di paskibra gitu. Nah, ini penting juga nih menginspirasi mungkin siswa-siswa di luar sana yang pengen jadi paskibraka juga, Sofyan. Boleh dikasih tahu dong tesnya itu apa aja sih? Terus kendalanya selama tes, kalau misalnya Safira mengalami, apa yang kemudian dialami kesulitannya? Kalau tesnya itu pertama itu ada PBB ya Kak pastinya. Kemudian ada juga tes intelektual kayak wawasan kebangsaan, tapi ada di samping itu juga ada tes emosionalnya juga, ada tes psikotes, kemudian ada wawancara, tes bakat kayak gitu. Kalau misalkan untuk kendalanya sendiri sih mungkin ya itu sih, oh ya pas di akhir itu ada pantohir.
Ada pantauan akhir, dan itu harus berdiri lama banget, kurang lebih seharian dari pagi sampai sore. Mungkin kendalanya di situ sih, harus siap fisik dan ya harus siap fisik benar-benar sih. Itu sama Ter ya, kamu yang waktu sama persis. di tahun 2019 itu ya? Sama persis. Ini kan karena kami sebelum pandemi ya, tapi ini ada yang berbeda Sofyan. Tentunya sebelum pandemi, pada saat normal itu proses seleksi, kemudian juga proses karantinanya kurang lebih sama. Meskipun saya beda 8 tahun ya sama Safira. Iya, karena masih era-era normal ya. Betul. Nah, ini bagaimana kemudian yang terjadi setelah adanya pandemi COVID-19, kita ingat bahwa di tahun 2020 kemarin ini tidak ada seleksi, Sofyan. Jadi yang kemudian bertugas sebagai paskibraka di Istana Merdeka ini adalah paskibraka yang kemudian ini diseleksi pada tahun 2019 yang bertugas kembali. Tahun 2020 ya? Betul, yang sudah bergabung juga bersama kami saat ini. Sudah ada Sylvia dari Sumatera Utara. Selamat pagi Sylvia. Ya, Kak. Selamat pagi. Sehat Sylvia? Oke, Sylvia ini perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Gimana rasanya nih Sylvia? Ini kan berbeda nih, ada dua orang nih purna paskibraka yang paskibraka di era-era normal ya. Nah, kalau Sylvia sendiri kan di era pandemi, di seleksinya tahun 2019 dan akhirnya bertugas di tahun 2020. Bertugas kembali di tahun 2020 ya. Gimana Sylvia? Pastinya kan itu Kak jauh beda ya kan. Soalnya seharusnya itu kan udah giliran adik-adik, tapi karena nggak ada perekrutan, jadi dari 2019 lagi yang diambil dengan berdasarkan hasil penilaian tahun 2019. Iya. Gimana sih rasanya bertugas 2 kali nih, Sylvia? Sebelumnya kan masih normal ya, di sebelum pandemi begitu ya. Kemudian 2020 kembali di tahun 2020 yang sudah pandemi. Berbeda pastinya kondisinya. Bagaimana Sylvia? Pasti kan rasanya itu Kak senang karena bisa dapat kepercayaan 2 kali buat di sana. Tapi punya tantangan tersendiri, di mana personilnya dikurangin jadi cuma 3 orang, terus harus jaraknya ditambah lebih jauh, dan wajib pakai masker. Nah, ini kan Sylvia angkatan 2019 yang bertugas di 2019, kemudian 2020. Ini ada pemilihan lagi nggak? Ada seleksi lagi nggak untuk yang 2020? Untuk 2021 maksudnya Kak? 2020? 2020 nggak ada. Oh nggak ada. Jadi yang mereka yang di 2019 itu seluruhnya bertugas lagi di 2020 begitu ya? Iya Kak, hampir rata-rata dipakai lagi di tahun 2020 di provinsi masing-masing. Baik, tapi pada saat itu kan kalau nggak salah yang bertugas di Istana Kepresidenan itu tuh hanya 8 orang ya, Sylvia ya? Iya Kak. Nah itu proses seleksinya seperti apa sih? Beda nggak seperti pada saat Sylvia seleksi di tahun 2019 gitu? Kalau di tahun 2020 Kak, ya berdasarkan hasil penilaian oleh FAT di tahun 2019. Jadi pelatihnya catatan nilai-nilai, terus di ranking lagi, dipilih 8 orang buat dipanggil di tahun 2020. Baik Sylvia, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Safira, kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah di Kabar Khusus 76 tahun Indonesia Merdeka.